Bangunan masjid merupakan salah satu wujud tampilan dari budaya Islam. Masjid muncul sebagai pusat kegiatan umat Islam dan merupakan perpaduan dari fungsi bangunan sebagai unsur arsitektur Islam. Adapun, bangunan masjid merupakan ungkapan tertinggi dari nilai-nilai luhur suatu kehidupan manusia. Maka, tampillah arsitektur masjid dengan segala kelengkapannya, dengan bentuk, gaya, corak, dan penampilannya dari setiap kurun waktu, setiap daerah, lingkungan, adat dan kebiasaan, serta latar belakang manusia yang menciptakannya. Kombinasi antara masjid dan alun-alun yang ada di Jawa ini identik dengan yang ada di negara-negara Islam di Timur Tengah, di mana masjid-masjid besar selalu memiliki lapangan di depannya yang pada zaman dahulu memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat kota. Alun-alun Bandung dibangun di depan pendopo kabupaten, sehingga keberadaannya merupakan satu kesatuan dengan Masjid Agung dan bangunan pemerintahan lainnya. Masjid Raya Bandung yang dahulu bernama Masjid Agung Bandung beralamat di Jalan Dalem Kaum nomor 14 RT 03 RW 01 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol, Kota Bandung. Kini menjadi salah satu saksi dan sekaligus objek sejarah perkembangan pusat kota Bandung sejak hampir 2 abad yang lalu. Dalam sejarahnya, Masjid Agung Bandung didirikan bersamaan dengan pembangunan pendopo Kabupaten Bandung di selatan alun-alun yang mulai diresmikan pada tanggal 25 September 1810. Sementara, Masjid Raya Bandung awal didirikan tahun 1812. Pada awal tahun 2001, Masjid Agung Bandung mengalami perluasan dan renovasi besar-besaran. Berdasarkan SK Wali Kota Bandung nomor 023 tahun 2001, tanggal 11 Januari 2001 tentang Panitia Pembangunan Masjid Agung, berdasarkan saran Wakil Ketua Pembangunan, Dr. Andes Haji C.C. Subrata, timbul gagasan untuk merubah nama Masjid Agung Bandung menjadi Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Kemegahan Masjid Agung Bandung waktu itu sampai-sampai diabadikan dalam lukisan pelukis Inggris bernama W. Spratt pada tahun 1852. Dari lukisan tersebut, terlihat atap 5 besar bersusun 3 tinggi menjulang dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan Balai Nyungcung. Kemudian, bangunan masjid kembali mengalami perubahan pada tahun 1875 dengan penambahan pondasi dan pagar tembok yang mengelilingi masjid. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Bandung menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak umat seperti pengajian, perayaan Mauludan, Rajaban, atau peringatan hari besar Islam lain, bahkan digunakan sebagai tempat dilangsungkannya akad nikah. Masjid ini diresmikan sebagai Masjid Raya Bandung pada tanggal 4 Juni 2003. Masjid Raya Bandung berada di alun-alun Bandung dekat ruas Jalan Asia Afrika, pusat kota Bandung. Lokasinya yang berada di pusat kota membuatnya begitu mudah untuk ditemukan. Tak jauh dari masjid ini, di ruas jalan yang sama, berdiri megah Gedung Merdeka dan Hotel Prienger. 2 bangunan yang begitu lekat dengan sejarah konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Ruas jalan antara Hotel Savoy Homan dan Gedung Asia Afrika ini menjadi saksi bisu perjalanan para pemimpin negara-negara Asia Afrika yang berjalan kaki dari Hotel Homan, tempat mereka menginap, ke lokasi konferensi di Gedung Asia Afrika, termasuk untuk sholat di Masjid Agung Bandung dan sebaliknya. Dengan sejarah yang panjang dan perkembangan yang megah, Masjid Raya Bandung, Jawa Barat tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol dari perjalanan kota Bandung dan keberagaman budaya serta arsitektur yang ada di Indonesia. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, masjid ini tetap menjadi tempat yang sakral bagi umat Islam serta menjadi daya tarik wisatawan bagi pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Sejak berdiri di tahun 1810, Masjid Raya Bandung telah mengalami 8 kali renovasi pada abad ke-19 dan 5 kali perubahan pada abad ke-20. Transformasi tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa alasan dan pemilik kebijakan.
Masjid Raya Bandung awalnya memiliki bentuk sederhana dan tradisional dengan tatanan pola kota tradisional. Kemudian menjadi modern sampai ke bentuk yang sangat megah yang tidak lagi mencerminkan identitas tanah Pasundan. Bahkan sampai mengubah pola struktur wajah pusat kota Bandung. Pada tahun 1812, Masjid Raya Bandung hanya berupa masjid tradisional dengan bentuk panggung dengan material dari bilik bambu dan material atapnya berupa rumbia, dan di bagian halaman depan terdapat tempat untuk mengambil wudhu berupa kolam yang cukup luas. Kemudian, pada tahun 1825, telah terjadi kebakaran di kawasan alun-alun dan air kolam yang cukup luas ini mampu untuk memadamkan api waktu kebakaran tersebut. Pada tahun 1826, Masjid Raya Bandung mengalami pergantian material pada bagian dinding dan atapnya, dari yang semula bilik menjadi material kayu. Di tahun 1850, atap masjid diganti dengan genteng yang dibuat sebagai bali nyungcung atau atap berbentuk prisma dengan 3 tingkat yang berbentuk tinggi dan besar. Sedangkan dindingnya diganti dengan tembok batu bata yang sekaligus sebagai pondasinya. Masjid Raya Bandung dilengkapi pintu gerbang dan berhalaman luas dengan pagar yang berornamen khas periangan dengan motif sisik ikan yang mengelilingi masjid dengan tinggi 2 meter. Pada tahun 1900, masjid kembali mengalami perubahan dengan penambahan mihrab dan pawastren, memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak umat. Pada tahun 1930, perombakan kembali dilakukan dengan pembangunan pendopo sebagai teras masjid, serta pembangunan 2 menara di samping bangunan, menambah kemegahan visual masjid. Perubahan yang paling mencolok terjadi menjelang konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Masjid Agung Bandung mengalami perombakan total atas rancangan dari Presiden RI pertama, yaitu Bapak Soekarno. Kubah bergaya Timur Tengah menggantikan kubah nyungcung yang sebelumnya dan menara serta teras depan masjid dibongkar. Namun, desain kubah bawang tersebut hanya bertahan selama 15 tahun. Setelah mengalami kerusakan, kubah diganti dengan bentuk lain pada tahun 1970. Pada tahun 1973, masjid mengalami perubahan besar-besaran lagi dengan penambahan lantai dan pembangunan menara baru dengan ornamen logam berbentuk bulat serta atap kubah berbentuk joglo. Kemudian, perombakan terakhir terjadi pada tahun 2001 sebagai bagian dari rencana penataan ulang alun-alun Bandung. Proses pembangunan Masjid Raya Bandung memakan waktu hampir 3 tahun dan secara resmi diresmikan pada tahun 2003. Bersamaan dengan pergantian nama menjadi Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat, masjid ini menyandang predikat sebagai Masjid Provinsi. Masjid Raya Bandung yang kini kita lihat merupakan hasil rancangan dari 4 orang arsitek dari Bandung. Rancangan yang awalnya akan tetap mempertahankan sebagian bangunan lama Masjid Agung Bandung, termasuk jembatan hubung masjid dengan alun-alun yang melintas di atas jalan alun-alun barat dan dinding berbentuk sisik ikan di sisi depan masjid. Satu-satunya perubahan pada bangunan lama adalah perubahan bentuk atap masjid dari bentuk atap limas diganti dengan kubah besar setengah bola berdiameter 30 meter sekaligus menjadi kubah utama. Untuk mengurangi beban, kubah tersebut dibangun dengan konstruksi space frame yang kemudian ditutup dengan material metal yang dipanaskan dalam suhu sangat tinggi. Selain satu kubah utama Masjid Raya Bandung, dilengkapi lagi dengan 2 kubah yang ukurannya lebih kecil, masing-masing berdiameter 25 meter, diletakkan di atas bangunan tambahan. Sama seperti kubah utama, 2 kubah tambahan ini menggunakan konstruksi space frame, namun ditutup dengan material transparan untuk memberi efek cahaya ke dalam masjid. Sementara itu, halaman depan masjid yang dirombak untuk tempat parkir kendaraan ditempatkan di basement, sementara bagian atasnya adalah taman, sebuah area publik tempat masyarakat berkumpul. Ini adalah salah satu upaya Pemkot mengembalikan nilai alun-alun seperti dahulu kala. Ruang bawah tanah untuk tempat parkir itu juga direncanakan untuk menampung para pedagang jalanan atau PKL. Selain tempat beribadah, fasilitas yang disediakan juga mendukung kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Di antaranya,
adanya perlengkapan pengurus jenazah, tempat penitipan sepatu atau sandal, ruang belajar seperti TPA atau madrasah, sound system dan multimedia, kantor sekretariat, toilet, aula serbaguna, tempat wudhu, perpustakaan, koperasi, poliklinik, taman, dan area parkir. Dengan demikian, upaya pengembalian peranan masjid merupakan persoalan yang sangat penting. Pemahaman yang keliru terhadap nilai Islam serta bagaimana pengembalian peranan masjid harus kita luruskan sehingga masjid kembali berperan dalam mengembangkan nilai-nilai ukhrawi dan duniawi, dan pada gilirannya mampu berperan sebagai pengendali perubahan sosial budaya masyarakat sesuai dengan zamannya. Kebulatan tekad serta keberpihakan proaktif kita semua terhadap hal di atas sangat menentukan keberhasilan akan ketulusan niat dan keluhuran cita-cita terhadap upaya pelaksanaan dan penegakan syiar Islam.